Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali pengajian kita yang telah lalu, berhenti dulu sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Masih di dalam pembahasan tentang hukum-hukum salat sampai pada perkara yang membatalkan salat, baik salat fardu ataupun salat sunat. Yang pertama, penyebabnya adalah niat untuk memutuskan aktivitas salat atau berhenti dari pelaksanaan salat. Sedang salat, mungkin sebelumnya ada janji dengan seorang kawan, sahabat ataupun kerabat untuk melakukan sebuah aktivitas atau menuju ke suatu tempat. Ketika yang dinanti-nanti belum kunjung datang, mungkin kita berpikir, biarlah saya sholat dulu, kalau nanti dia datang saya berangkat. Begitu masuk dalam praktek sholat, tiba-tiba yang dinanti datang, ragulah, berubah pikiran, nyopo lanjut sembahyang pelempiuh, memutuskan salat, niat memutuskan salat, batal salat, ataupun ragu-ragu pada melanjutkan atau berhenti juga membatalkan salat. Maka untuk salat, baik salat fardu ataupun salat sunat, batal dengan sebab niat membatalkan salat atau niat berhenti dari salat. Tapi itu tidak berlaku pada puasa dan pada i'tikaf. Walaupun yang pertama kali kita kenal batal ibadat itu karena niat adalah pada puasa. Kecil-kecil dulu kita sering digoda oleh kawan-kawan. Siang hari ada kawan datang, "Cipruno le kiban lenit buka puasa." Jadi kita ajarkanlah karena kita sok-sok tahu waktu itu. Allahumma laka sumtu. Begitu kita ucapkan Allahumma laka sumtu, hakabatu. Dulu kita diajarkan demikian, bahwa puasa itu batal hanya karena mengucapkan doa orang yang buka puasa. Padahal tidak batal puasa dengan meniatkan puasa sekali lagi di siang hari, tidak batal puasa dengan membaca doa berbuka, tidak batal puasa dengan niat berhenti, hanya batal puasa dengan sebab terjadi sesuatu yang membatalkannya, yaitu masuk sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka, ataupun inzal mani dengan cara yang membatalkan wudhu, ataupun murtad, nauzubillah, dan seumpamanya. Nah, ini untuk salat. Jadi ketika berubah pikirannya lanjut pulang piuh, batal salat. Ketika salat langsung dia niatkan Allah hai utamahli, batal salat. Itu yang pertama. Yang kedua, wataraddudin fihi, ragu-ragu mau lanjut atau tidak, batal salat. Yang ketiga, wa bi fi'lin katsirin yaqinan min ghairi jinsi af'aliha, batal salat karena melakukan banyak pekerjaan secara meyakinkan
yang pekerjaan tersebut bukan bahagian dari pekerjaan sholat. Di dalam sholat itu ada rukun-rukun yang untuk melakukannya harus melewati beberapa aktivitas. Orang yang rukuk menggerakkan badan, punggung sambil mengangkat tangan kanan dan kiri. Orang yang sujud banyak gerakannya, apalagi yang bangkit dari sujud, yang bangkit dari rukuk, banyak pekerjaan. Tapi pekerjaan yang banyak dari jenis aktivitas sholat itu tidak membatalkan sholat, walaupun bertambah apabila ada hajat. Mana contoh bertambah? Ada orang yang karena faktor usia ataupun kesehatan, ketika bangun dari sujud itu harus dibantu ataupun berpegang pada benda-benda tertentu. Dari getulak pun menjungkat, kemudian gemat babintih, getarik pakai, bertambah pekerjaan. Tapi itu diperlukan untuk menghasilkan rukun yang dimaksud. Boleh, tidak membatalkan. Orang yang bangun dari rukuk ketika i'tidal disunatkan angkat tangan, Allahu Akbar. Ketika tangan diturunkan tentu berlaku hukum alam. Tangan itu dia bergoyang seperti bandul. Goyang-goyang tangan yang wajar efek dari perpindahan rukun itu dimaafkan. Nah, bayangkan kita bangkit berdiri, Sami'allahu liman hamidah, tangan itu bergerak, dimaafkan. Jadi tidak ada ketentuan dari ulama supaya tidak bergerak, Sami'allahu liman hamidah. Tidak, ini tetap berjalan normal. Padahal itu gerakan, dimaafkan. Itu sesuai dengan rukun salat. Fi'lin katsirin. Syarat batal pertama, pekerjaan itu 3 kali atau lebih, dan yang kedua dianggap berturut-turut dalam pandangan uruf. Maka berbeda nanti ukuran berturut-turut sesuai dengan jenis gerakan. Orang yang memukul berturut-turut disebut bertubi-tubi, dipukul dalam jeda waktu yang berdekatan. Orang yang berkunjung berturut-turut itu boleh jadi jeda 1 hari 2 hari, tapi dianggap berturut-turut. Ai pula saya ajak keno, padahal baru sigo uronyo sigo lusa sigo. Tapi itu dalam bahasa Aceh disebut siat-at. Karena untuk pekerjaan yang sebesar itu dalam interval waktu tersebut dianggap berturut-turut. Nah, maka pekerjaan yang berturut-turut ini urufan dikembalikan kepada standar uruf menurut pemahaman masyarakat. Maka nanti ada gerak jari, gerak tangan, dan gerak kaki. Masing-masing ada ukurannya. Jadi gerakan yang banyak 3 kali berturut-turut menurut uruf. Fi ghairi syiddatil khawfi, yang pekerjaan banyak berturut-turut ini bukan karena kondisi syiddatul khawf. Kalau syiddatul khawf kita sudah pernah membahas, orang yang sedang perang, iltihamul harb, boleh mengayunkan pedang untuk melawan musuh, boleh berlari, berjalan dan menunggangi kendaraan, salatnya tidak batal karena syiddatul khauf. Okelah, itu perang. Ada kondisi kedua, kondisi yang sebenarnya menurut pendapat kita enggak terlalu darurat, tetapi itu dianggap syiddatul khauf dalam agama. Kita sedang sholat, terlihatlah oleh mata kita bahwa ada anak kecil mau nyebrang jalan dan mengancam keselamatan jiwa. Syiddatul khauf, selamatkan anak tersebut, atau batalkan sholat, atau lanjutkan pekerjaan. Atau melihat ada ular yang menyasar seseorang yang sedang berdiri, maka dia bergerak untuk menyelamatkan. Atau sampai ada kondisi yang mungkin menurut kita tidak normal,
Seorang yang berutang sudah jatuh tempo waktu untuk membayar, tidak punya uang untuk membayar. Ketika sedang sholat, terlihatlah orang yang mengutangkan uang itu sedang berjalan ke arahnya. Itu syiddatul khauf. Silahkan lari dulu sampai aman baru lanjutkan sholat. Bayangkan, itu saking bahayanya hutang dalam Islam. Bayangkan kita sedang solat, sedang baca Fatihah, lemah di dekalan orang yang pautang, oh masahi ka mati kainat. Padahal enggak mati, cuma nagih hutang saja. Tidak diancam dengan kekerasan, tidak diancam dengan senjata, hanya ditagih saja. Tengku kiban hutang berosa kadruk tempo, ejek bayu. Karena tidak mampu membayar utang itu sebuah aib, maka untuk menjaga aib ini dianggap kondisinya syiddatul khauf. Boleh lari menyelamatkan diri dulu ke tempat yang aman agar tidak bertemu dengan orang yang menagih hutang sehingga tidak jadi malu. Tapi orang sekarang bertanya, berapalah utangmu sampai engkau lari ketika sedang sholat? Inilah pemahaman agama yang terlalu mempersempit pemahaman, sedangkan para ulama di masa lalu berdasarkan ijtihad mereka dari ayat dan hadis menyatakan itu kondisinya darurat, syiddatul khauf. Maka dia berjalan melangkah beberapa langkah sampai ke tempat yang aman, salatnya tidak batal. Wa naflis safar, demikian pula tidak batal salat karena gerakan yang banyak yang berturut-turut pada salat sunat di dalam perjalanan. Kita jarang mempraktekkan sekarang ini. Dari sekian banyak orang yang saya kenal, saya baru ketemu satu orang yang sangat disiplin sholat sunat bahkan ketika dalam perjalanan musafir. Kebetulan guru saya Tengku Bukhari di Kampung Cerih Ulai Karing. Beliau dulu guru di pesantren Budi di Lamnop. Hari-hari ini ketika kami mengajak beliau bersilaturahmi, bertakziah ke suatu tempat, dulunya karena faktor usia dan ilmu kami persilahkan beliau itu duduk di kursi depan, di jok depan samping sopir. Tapi prakteknya selama dalam perjalanan sambil duduk di jok depan samping sopir, beliau itu salat sunat. Terduduk juga Allahu Akbar, beraktivitas. Jadi karena beliau salat duduk di depan, sedang kami yang baris kedua, baris ketiga ini sibuk maupat, maka akhirnya aktivitas salat beliau mengganggu kami. Kami sedang katakan, Abi duduk likut mentang, bah kamu duduk likut. Kenapa? Supaya aktivitas ibadat beliau tidak mengganggu maupat kami ini. Intinya, dalam perjalanan boleh salat sunat sambil melanjutkan perjalanan. Ada musafir salat sunat dalam perjalanan tapi singgah di masjid, singgah di musalla, singgah di surau. Ini musafir sambil melanjutkan perjalanan, salat sunat dia lakukan. Dulu kendaraannya naik kuda, dulu dia jalan kaki. Oke lah kalau sekarang naik mobil duduk rapi. Nanti ada pengecualian yang lain, tidak wajib menghadap kiblat kecuali saat takbiratul ihram saja. Itu dimaafkan. Bi khilafil qalil. Jadi kalau pekerjaan banyak membatalkan, maka pekerjaan yang sedikit tidak membatalkan. Mana contoh pekerjaan sedikit? Ka khutwataini, seperti dua langkah. Wa ini tasa'ata, sekalipun dua langkah tersebut jaraknya jauh, luas, langkah yang tidak normal. Haitsu la wasbata, yang melangkah ini selama belum dianggap sebagai sebuah lompatan. Kalau sudah melompat walaupun sekali batal sholat, tapi kalau melangkah walaupun dua kali tidak batal sholat. Cuma nanti yang terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah dua langkah tersebut dihitung satu gerakan kaki atau dianggap satu langkah itu ketika sudah mensejajarkan dua belah kaki. Ada yang menganggap langkah itu, mohon maaf kalaulah ini kaki,
Ada yang katakan pekerjaan melangkah itu 1, 2. Ada yang menyatakan melangkah itu 1, 2. Jadi mensejajarkan kedua kaki dianggap satu pekerjaan. Jadi kalaulah misalnya saya di saf belakang, tiba-tiba orang yang di depan batal sholat, dia keluar, saf itu kosong, maka saya yang di belakang harus berjalan maju ke depan. Terjadilah perbedaan pendapat para ulama, bagaimana yang dimaksudkan dengan satu langkah. Ada yang katakan dari posisi ini 1, 2, 3. Ada yang katakan 1, 2. Yang tidak boleh, jadi kalau ingin mengisi saf di depan, melangkah saja 1, 2, dimaafkan. Jadi jangan berjalan santai, bomba kosong itu 1, 2, batal sholat. Jadi jangan demi mengisi saf tiba-tiba kita batalkan sholat sendiri. Melompat ke depan sedikit saja itu sudah membatalkan sholat. Bayangkan di media sosial itu pernah viral video orang yang sholat karena berjemaah, satu orang imam, satu orang makmum dekat dengan imam. Lalu dalam video tersebut itu entah video dibuat-buat atau memang keadaan normal. Lalu datang satu orang makmum lain di belakang. Aturannya kalau datang satu orang makmum di belakang, maka yang di samping imam ini mundur ke belakang, mundur dengan cara melangkah. Tapi karena mungkin dia jago bela diri atau atlet senam, dari depan dia koprol ke belakang. Itu lebih parah lagi batalnya. Dan kalau itu sengaja dilakukan, tahu hukumnya tidak boleh, masuk dalam kategori memperolok-olok agama. Nah, maka perjalanan pergerakan dalam salat itu tidak boleh berturut-turut dan banyak. Wad-darbataini, demikian pula dianggap pekerjaan yang sedikit, dimaafkan, tidak membatalkan salat, 2 kali pukul. Bukankah ada hadis Nabi yang menyatakan apabila kita sedang salat lalu kita buat sutrah di depan, kalau ada orang yang lewat hendaklah dihalangi, falyadfa'hu, tahan. Kalau dia ngotot mau melawan, falyadribhu, maka pukullah ia, fa innahu syaitanun, karena orang itu adalah setan. Nah, makanya hati-hati ketika kita selesai sholat mau melangkah keluar masjid, itu kan sudah dibuat oleh panitia, ada kayu-kayu putih itu, bukan minyak kayu putih, kayunya itu namanya sutrah dalam bahasa Arab, penghalang antara seorang yang sholat dengan batas tempat sujudnya. Itu dibuat ketentuan, jaraknya tidak boleh lebih dari 3 hasta. 3 hasta dari siku sampai kemari, 3 kali. Artinya dari satu garis putih itu ke garis putih ini. Bila terlalu jauh itu tidak berlaku hukumnya. Jadi 3 hasta diukur dari tumit tempat orang sholat itu berdiri. Nah, kalau sudah dibuatkan sutrah di depannya dan dia sedang sholat, ada yang melangkah melewatinya, falyadfa'hu, tahan. Kalau dia ngotot, falyadribhu, maka pukullah ya, fa innahu syaitanun, karena dia adalah setan. Nah, masalahnya sekali pukul, dah tinju kan? Ibalah tu 2 kali pukul, okey. Ya, balah tu. Ya, tapi kalau dia hantam lagi, pasrah saja. Maka ada aturan tentang saf-saf orang yang sholat. Jadi kita perhatikan, jangan sampai kehadiran kita ke masjid untuk mencari fadilah 27 derajat, tiba-tiba waktu keluar dari sholat menghasilkan dosa yang lebih besar daripada pahala yang sepatutnya kita dapat. Saya masih ingat muqarrar di tingkat 2 Usuluddin dulunya, pelajaran ulumul hadis, tentang larangan melangkahi seorang yang sholat. Disuruh sempurnakan hadis itu dalam pertanyaannya. La ayyaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Sungguh salah seorang di antara kalian berhenti menanti selama 40 tahun lebih baik daripada ia berjalan melangkahi orang yang sedang sholat. Itanya tengah tadang ngelika kena tebit, tapi saf di belakang itu orang sedang salat.
sudah terlanjur berdiri, berhentilah. Apakah mau duduk lagi atau tetap berdiri? Tapi trip tatleh seberapa lama? Tijum tengku, 40 tahun bre. 40 tahun nanti sampai mereka selesai sholat. Itu kalau bukan sholat mereka selesai, insya Allah hidup kita yang selesai. Tapi intinya seberat itu perintah Rasulullah untuk menghargai orang yang sholat yang sudah membuatkan sutrah, pembatas di depannya. Maka ada ad-darbah, pukulan. Naam, law qasada thalathan mutawaliyatan thumma fa'ala wahidatan aw syara'a fiha batalat salatuhu. Benar, tadi yang batal itu 3 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut tidak batal, 1 kali tidak batal. Sekalipun 1 kali tidak batal, 2 kali tidak batal, naam katanya, itu istidrak. Sekalipun demikian, kalau ada orang yang melangkah ataupun yang memukul, niatnya 3 kali, baru masuk pada pekerjaan pertama, pukulan pertama atau langkah pertama, batal sholatnya. Itu sama bandingannya dengan orang musafir. Musafir, nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang sholat musafir. Musafir itu putus statusnya sebagai musafir dengan salah satu 2 sebab. Sebab yang pertama, dia sampai ke tempat di mana dia memulai. Misalnya tadi, ini saya masih dalam status musafir. Saya berangkat dari kota Madia Cot Keeng tadi sekitar jam 11 siang menuju ke Calang. Ini dari perjalanan dari Calang tadi, makanya masih pakai seragam Wahabi, ini bukan, belum masuk wajah. Saya memulai perjalanan dari Cot Keeng, Kecamatan Kota Baru, Kemukiman Lamrabo. Sampai kemari saya masih berstatus musafir. Maka tadi sholat maghrib saya sudah jamak takdim dengan sholat isya. Masih berstatus musafir. Kapan putus statusnya? Kalau saya sudah sampai ke Kemukiman Lamrabo, sampai ke daerah gardu listrik yang baru dibangun itu di Jalan Tungkup Lamatu, itu putus status musafir. Maka sampai kemari saya nginap di sini 1 hari 2 hari, statusnya masih musafir. Kenapa? Belum sampai ke tempat dari mana saya memulai. Itu dari sisi jarak. Belum lagi dari sisi teritorial, ini kota Banda Aceh. Sedangkan saya di kota Cot Keeng terhalangi oleh 1 kabupaten Aceh besar. Itu dari sisi teritorial. Itu sebab pertama, putus musafir karena sampai ke tempat saya memulai, ke tempat dia memulai. Yang kedua, putus musafir karena menetap di sebuah lokasi dalam perjalanannya 4 hari berturut-turut. Tidak harus menanti 4 hari. 4 hari yang dimaksud adalah 20 waktu salat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tidak harus menanti 4 hari. Begitu sampai berniat singgah, begitu sampai berniat singgah selama 4 hari, maka seketika status musafirnya hilang. Misalnya, karena malam ini saya hanya berniat sampai sholat isya di sini, saya berstatus musafir. Andai kata tadi saya singgah kemari sholat maghrib, tapi niatnya menetap di cot masjid sampai dengan hari Selasa, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Maka begitu sampai kemari, walaupun ini bukan kampung saya, hanya karena berencana menetap 4 hari, status musafir saya hilang. Kenapa? Karena niat menetap 4 hari. Nah, sekarang ada orang yang sedang sholat. Batal sholat itu kalau melakukan 3 pekerjaan berturut-turut atau lebih. Masalahnya, 1 pekerjaan tidak batal, 2 pekerjaan tidak batal. Sekalipun demikian,
bila ada orang berencana melakukan 3 pekerjaan, niatnya 3 pekerjaan, tapi baru terjadi 1, batal juga sholatnya. Nyobah kutuh wak tot kata ya, lego. Begitu ada orang melangkahi dia yang sedang sholat, bah kedupuk wak tot lego katanya. Baru 1 kali tempeleng, yang ditempeleng itu lari, batal sholat karena niatnya 3 kali berturut-turut. Maka ada niat yang mempengaruhi pada hukum. Wal katsirul mutafarriqu bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu wahidun. Wa haddal Baghawi bi ayyakuna bainahuma qadra raka'atin dha'ifin kama fil majmu'. Mohon maaf salah baca tadi. Wal katsirul mutafarriqu, gerakan yang banyak yang tercerai-berai, terpisah-pisah. Bihaitsu yu'addu kullun munqati'an, dengan sekira-kira dihitung masing-masing perbuatan itu terputus amma qablahu, dari pekerjaan yang sebelumnya. Wa haddal Baghawi, dibuat batasan oleh Imam Al-Baghawi, bi ayyakuna bainahuma, dengan bahwa adalah jeda di antara kedua pekerjaan tersebut, qadra, sekadar qadra raka'atin dha'ifin, sekedar 1 rakaat yang minimal, sekedar 1 rakaat yang minimal, kama fil majmu', sebagaimana di dalam kitab Al-Majmu'. Kalau pekerjaan banyak berturut-turut batal, bagaimana bila pekerjaan ini banyak tetapi tidak berturut-turut? Bagaimana tidak berturut-turut? Setiap kali sebuah pekerjaan ini sabotase. Dalam pandangan orang yang melihat, setiap 1 pekerjaan itu tuntas dan terpisah dari pekerjaan sebelumnya dan dengan pekerjaan yang sesudahnya. Oleh Imam Al-Baghawi dibuat batasan bahwa interval waktunya itu antara 1 pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya ada jeda dengan kadar salat 1 rakaat yang paling minimal. Kira-kira 1 rakaat yang minimal itu sebatas rukun wajib-wajib saja. Takbiratul ihram dengan niat sambil berdiri, baca Fatihah saja tanpa ada iftitah dan tidak baca surat, kemudian rukuk sekedar tumakninah, tidak baca tasbih, i'tidal sekedar tumakninah, sujud sekedar tumakninah, duduk antara 2 sujud sekedar tumakninah, dilanjutkan dengan tasyahud. Itu mungkin sekitar kurang dari 1 menit. 1 rakaat. Tapi kalau ditanya ke saudara-saudara kita yang sholat tarawih 23 rakaat dalam masa 7 menit di Bekasi kemarin, itu masih terlalu lama. Bayangkan mereka bisa sholat 23 rakaat 7 menit. Artinya setiap 1 menit itu 3 rakaat. Artinya per menit 20 detik. Lam siminat 1 rakaat 20 detik. Per rakaat itu 20 detik. Kiban cara tatamayang satu rakaat 20 detik. Nah, untuk menguji kemampuan kita sanggup atau tidak, jangan dulu salat 1 rakaat 20 detik. Coba baca Fatihah dalam durasi waktu 20 detik. 20 detik babi Fatihah. Bisa, tetapi tajwid panjang dan pendeknya sudah tidak benar. Nah, mereka mampu salat 1 rakaat itu 20 detik. 1 menit 3 rakaat, sehingga 23 rakaat tuntas dalam waktu 7 menit. Karena kemarin juga Ramadannya sedang dalam kondisi Covid, maka dipercepat lagi untuk menjaga protokol Covid. 23 rakaat dalam waktu 6 menit, luar biasa. Gerakannya luar biasa cepat itu. Kalau pelaku bela diri, kecepatannya sudah mengalahkan bayangannya. Jadi kata Imam Al-Baghawi,
baru dianggap terpisah pekerjaan itu bila diselangi dengan satu rakaat yang dhaif, sekurang-kurang satu rakaat. Maka banyak para ulama membuat batasan mualat dan tidak mualat itu dengan hitungan rakaat. Kita ambil contoh yang lain. Salat jamak takdim. Jamak takdim itu banyak syaratnya. Disyaratkan tertib, disyaratkan mualat, disyaratkan niat jamak di dalam salat yang pertama, dan seterusnya. Ketika disebut bahwa antara salat yang pertama dengan salat yang kedua berlaku mualat, misalnya tadi saya salat maghrib dan isya jamak takdim. Dalam salat maghrib saya niatkan jamak, salat maghrib tetap ikut imam 3 rakaat dan tidak bisa dikosar walaupun sendiri. Jangan rencana nanti kosar salat maghrib, musibah dia. Begitu selesai salam imam, saya bangkit melanjutkan salat isya. Pertanyaannya, antara selesai salat maghrib dengan memulai salat isya pada kasus jamak takdim itu berapa lama interval waktu? Kata para ulama, ukurannya adalah 2 rakaat salat sunat dengan kadar yang minimal. Nah, berapa lama kita bisa salat sunat 2 rakaat? Maka jeda waktu tersebut dianggap mualat. Bila lebih lama dari batasan waktu tersebut baru kita lanjutkan salat berikutnya, putus mualat, tidak sah jamak. Itu pada jamak takdim. Maka kita ingatkan, nanti dalam perjalanan musafir kita singgah untuk salat jamak takdim, begitu salam jangan berlama-lama kecuali karena uzur. Apa contoh uzur? Ada orang yang batal wudu, dimaafkan sekedar untuk berwudu. Masalahnya ketika ke tempat wudu tiba-tiba ada yang telepon. Telepon tu pegah apa le? 5 minit ijawate. Tidak bisa jamak lagi. Atau begitu selesai salat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata yang duduk di samping saya orang cekung. Hairan lah kau. Ya, bahkan kayak tepi cerita jamun. Peneban aku, olma bawa celang. Pacara aku, kapan yang cerita? Tidak bisa jamak lagi. Kenapa? Mualatnya putus. Maka sepenting apapun pembicaraan dengan orang di kanan dan kiri, bila itu salatnya jamak takdim, tunda dulu. Pereh letak apa? Lanjut letak. Tapi belum karata, angkakan ya aja. Kenapa? Karena bila lanjutkan komunikasi melebihi batas 2 rakaat salat sunat, maka mualat untuk salat jamak takdim tidak berlaku lagi. Atau masalah berikutnya, musafir di hari Jumat. Boleh musafir hari Jumat sekalipun hukumnya makruh dengan catatan apabila untuk salat Jumat tetap berhenti mengerjakan salat. Karena musafir hari Jumat dibagi 2 kategori. Memulai perjalanan musafir sebelum Jumat makruh. Memulai perjalanan musafir setelah Jumat haram. Yang haram ini dibagi 2 lagi. Bila perjalanan musafir tersebut tidak memungkinkan salat di dalam perjalanan, maka haram. Bila mungkin untuk salat dalam perjalanan, maka makruh. Maka musafirlah kita, karena mungkin salat sekarang ini ada banyak masjid sepanjang jalan. Sehingga status kita musafir, salat Jumat dan mau jamak takdim dengan salat asar. Disinilah muncul masalah ketika ada masjid yang selesai salat Jumat, wiridnya terlalu panjang, kebetulan musafir ini di belakang imam. Kena gelanjut wirid, hanjut jamak takdim. Kena jamak takdim, ikalan ligap. Gebedah turut ikut imam haba agap. Ini menjadi serba salah. Maka pada kasus orang yang musafir berhenti untuk salat Jumat, tetap dibolehkan jamak takdim. Salat Jumat ikut imam, dalam salat Jumat dia niatkan jamak, begitu salam imam dia lanjutkan salat asar sendiri. Karena tidak mungkin menanti imam salat asar sebab imamnya bukan musafir. Jadi diberikan batasan 2 rakaat salat sunat.
walau kana al-fi'lul katsiru sahwan, sekalipun pekerjaan yang banyak itu terjadi karena lupa, fa innahu yubtilu, maka sesungguhnya pekerjaan yang banyak sekalipun karena lupa itu membatalkan salat. Pekerjaan yang banyak membatalkan salat, tapi ini terjadi karena lupa. Walau kanal fi'lul katsiru sahwan, sekalipun terjadi pekerjaan yang banyak dalam keadaan lupa, batal salatnya. Itu lau, kata orang Arab, lau lil ghayah, menunjukkan batas maksimal. Walaupun dalam keadaan lupa tetap batal salatnya. Wal katsiru, dan yang banyak itu kasalasi khutuwatin, seperti 3 langkah. Kasalasi mudghatin, seperti 3 kali mengunyah. Wa khutuwatin, 3 kali melangkah. Tawalat, yang berturut-turut. Wa in kanat biqadri khutwatin mughtafaratin, sekalipun langkah yang 3 kali berturut-turut itu dengan kadar yang tadi dimaafkan kalau 1 dan 2 kali. 1 langkah dimaafkan, 2 langkah dimaafkan, tapi 3 langkah dalam ukuran yang sama berturut-turut membatalkan salat. Mana contohnya lagi? Wa katahriki ra'sihi, seperti menggerakkan kepalanya. Orang sedang salat, karena imam belum selesai baca surat dalam ruku-ruku alam, udah boleh mana? 3 kali batal salat. Kenapa 3 kali? Padahal cuma 2 tadi. 1, 2. Jangan lupa tangannya diangkat. 1, 2, 3. Batal salat. Berturut-turut. Tapi menoleh 1 kali, 2 kali tidak batal salat. Kita sedang berdiri salat di rumah, tiba-tiba pintu terbuka, kita mau tahu siapa yang masuk. Tidak membatalkan salat, walaupun pekerjaan itu makruh. Tapi dia tidak lagi menghadap kiblat. Menghadap kiblat di dalam salat dengan bahagian depan badan, bukan dengan muka, maka boleh melihat. Baru kita kembali kemari, kata pintu belah di, lihat lagi, untuk mengamankan rumahnya. Menggerakkan kepala 3 kali berturut-turut batal. Wa yadaihi, dan menggerakkan tangannya 3 kali berturut-turut batal. Kita sedang berdiri salat, tangan bersedekap, tiba-tiba gatal kepala. 1, 2, 3, 4, 5, batal salat. Maka orang yang sedang salat, apabila ada anggota badan yang batal, ada anggota badan yang gatal, posisikan tangan yang strategis. Ino katai puduk jopah dengan jari. Gerak jari tidak membatalkan, tetapi gerak tangan sampai pergelangan tangan ini membatalkan. Walau ma'an, walaupun gerak kepala dengan tangan bersamaan atau kedua belah tangan geraknya bersamaan, masing-masing dihitung terpisah. Wal khutuwatu bifathil, wal khatwatu, dan khatwah dibaca dengan baris fathah pada kha. Al marrah itu 1 kali. Yang dihitung 1 kali di sini adalah naqlu rijlin li amamin au ghairihi, memindahkan sebelah kaki ke arah depan atau ke arah yang lain. Fa inna qala ma'ahal ukhra, maka bila dipindahkan kaki yang satunya lagi, walau bila ta'aqubin, walaupun dengan tidak berturut-turut, fa khutwatani, maka dianggap 2 gerakan. Kama i'tamadahu syekhuna fi syarhil minhaj, sebagaimana yang dipercaya, yang dipegang teguh oleh syekhuna Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Syarah Minhaj. Itu satu pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Walakin alladhi jazama bihi fi syarhil irsyad wa ghairihi, tapi pendapat beliau pula Syekhuna Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarah Irsyad dan kitab yang lain,
anna naqla rijlin ma'a naqlil ukhra ila muhadzatiha wilaan khutwatun faqat, bahwa memindahkan satu kaki ke depan lalu memindahkan sebelahnya lagi untuk menjadi sejajar itu dianggap satu gerakan. Bayangkan orang yang sama dari sumber hukum yang sama ada dua pendapat yang berbeda. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ketika menggerakkan kaki, pendapat pertama, menggerakkan satu langkah ke depan itu dianggap satu pekerjaan. Disejajarkan dengan kaki yang kedua itu pekerjaan yang kedua. Dua pekerjaan. Jadi kalau mengambil pendapat yang pertama tadi, melangkah 1, 2, 3, 4 batal sholat. Tapi dalam kitab beliau yang lain beliau beda pendapat. Bayangkan beliau berdebat dengan dirinya sendiri. Kenapa? Mendapatkan dalil yang berbeda, argumen yang berbeda. Kata beliau, dianggap satu gerakan pada langkah bukan gerak satu kaki, bukan memindahkan satu kaki, tetapi memindahkan satu kaki dan disejajarkan dengan kaki yang lain. Itu satu gerakan. Nah, di dalam contoh yang tadi kita sebutkan, pada pendapat beliau kitab yang pertama, Syarah Minhaj, satu gerakan, dua gerakan. Ketika maju, tiga gerakan, empat. Sedangkan dalam kitab yang lain, memajukan satu langkah, disejajarkan, dianggap satu pekerjaan. Maju lagi, disejajarkan, dua pekerjaan. Ini kadar yang mu'tafaq. Jadi begitu ada saf di depan kosong, berpindah 1, 2. Tidak apa-apa. Tapi kadar yang dimaafkan ini bila 3 kali berturut-turut batal. 1, 2, 3 batal. Maka perhatikan adab kita ketika mengisi saf yang kosong di depan. Hanjak mukalih hutang. Apalagi keluar jurus kungfu. Jadi ini yang terjadi bukan hanya pada para ulama, bukan hanya seorang ulama yang berbeda pendapat dengan dirinya sendiri. Imam Syafi'i pun berbeda pendapat dengan dirinya sendiri. Makanya para ulama untuk perbedaan pendapat Imam Syafi'i ini mereka pilih dua kosakata. Ada adhar, kemudian ada masyhur. Apa itu adhar? Bila Imam Syafi'i dalam satu kasus punya dua pendapat, bila Imam Syafi'i dalam satu kasus punya dua pendapat berbeda, kedua-dua pendapat itu dalilnya kuat, maka untuk yang lebih kuat dari keduanya disebut adhar. Yang kurang kuat tetapi kalah, itu disebut muqabil adhar. Ketika Imam Syafi'i dalam satu kasus berbeda, punya dua pendapat berbeda, yang satu dalilnya kuat, yang satu dalilnya lemah, maka untuk yang kuat ini disebut masyhur, yang lemahnya ini disebut muqabil masyhur. Kenapa tidak disebut dhaif saja? Apa penjelasan para ulama? Adaban. Karena adab kepada Imam Syafi'i tidak sopan untuk orang sekaliber beliau pendapatnya disebut lemah. Ini kata Imam An-Nawawi yang menyusun kodifikasi hukum di dalam mazhab Syafi'i tentang ada adhar, ada masyhur, ada asah, ada sahih. Jadi untuk Imam Syafi'i itu tidak disebut pendapatnya dengan qaul dhaif. Itu adab para ulama. Jadi ulama-ulama zaman dahulu, orang yang menuntut ilmu di zaman dahulu, saking sopannya kepada guru, bahkan pendapat yang sudah nyata-nyata lemah mereka tidak berani menyatakan itu lemah sebagai bukti adabnya. Kita sekarang berdebat dengan guru untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat daripada beliau. Nah, maka ini penjelasan para ulama. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itu baru dua perkara yang terkait dengan membatalkan sholat. Nanti masih banyak persoalan-persoalan lain yang menjadi materi penting untuk kita tahu, karena prinsip ibadat di dalam Islam, ibadat itu tetap sah sampai terbukti batalnya.
Ibadat itu tetap sah sampai terbukti batalnya. Kita berkewajiban untuk mempelajari mulai dari faktor sahnya sampai faktor batalnya. Ternyata praktek-praktek yang membatalkan itu selama ini ketika sholat atau ibadat yang lain kita lakukan. Baru malam ini kita tahu, oh mata malam baru tahika betul. Nah pertanyaannya, apakah yang di masa lalu itu menjadi batal dan wajib diulang? Nah, jawabannya, ilmu tidak berlaku surut. Ilmu itu mulai dari saat kita pelajari wajib dipraktekkan sampai di masa yang akan datang. Tidak berlaku untuk masa lalu. Karena bila berlaku untuk masa lalu, sungguh kita harus katakan kepada orang yang belum pandai sholat, kamu jangan sholat dulu, mengaji dulu. Hai pakam menandangku, ada kata mayang tak lepas le betul tu. Tengok payah ulang je lah. Bet aja le, orang kembali baru semayang katanya. Siapa yang bisa menjamin orang ini alim sempat sholat? Maka kerjakan sholat sebatas yang kita tahu, tingkatkan ilmu untuk hal-hal yang kita belum tahu. Terjadi pada sholat di masa lalu sesuatu yang kita tahu sekarang membatalkan, sholat itu sudah sah karena sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Itu yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Bila aku menyuruh kalian mengerjakan sesuatu, lakukan sebatas yang kalian mampu. Tapi bila aku larang, tinggalkanlah seluruhnya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, salat ini bukan hanya sebatas pekerjaan praktek fisik, tetapi ada ilmu yang mumpuni yang harus dipelajari. Jadi mudah-mudahan kita akan terus melanjutkan kajian-kajian terkait dengan yang membatalkan salat, mungkin sekitar 3 atau 4 kali pertemuan yang akan datang. Ini masih membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Yang kedua, perlu kita ingatkan, walaupun kita sudah tahu bahwa pekerjaan itu membatalkan salat, jangan terburu-buru untuk memvonis bahwa salat orang lain sudah batal sesuai dengan pemahaman kita. Karena nanti ada orang-orang yang pendapat dan pemahamannya berbeda. Jadi kalau melihat ada orang yang menurut pemahaman kita sudah batal, jangan langsung ditegur, didiskusikan dulu. Tanyakan baik-baik. Pak, tadi saya perhatikan Anda waktu sujud begini. Ya. Begini Pak, waktu kami ngaji dulu kayaknya kalau begitu sudah batal. Oh, itu menurut mazhab Syafi'i. Saya mazhab Hambali gitu. Selesai. Tetapi kalau itu terjadi pada imam salat, sedangkan menurut kita praktek imam itu sudah batal, maka makmum wajib fara'. Karena nanti ada ketentuan pada jilid yang kedua tentang aturan salat berjamaah. Salah satu syarat sahnya salat berjamaah, antakuna salatul imami sahihatan fi i'tiqadil makmum, bahwa salat imam itu sudah sah menurut keyakinan makmum, bukan menurut keyakinan imam, tapi menurut keyakinan makmum. Keyakinan imam kita nggak tahu. Maka dibuat contoh oleh ulama. Kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit suami istri batal wudu. Datanglah ke masjid seorang alim tapi bermazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan kulit suami dan istri tidak batal wudu. Orang alim ini saking mesranya dengan keluarga, turun dari kendaraan, mobil atau sepeda motor, gandeng tangan dengan istri. Lako gemat jarau perumah, bersentuhan kulit dengan kulit. Di pintu, di tangga masjid baru berpisah. Istrinya ke arah tempat orang perempuan, suaminya ke depan. Kita melihat Tengku tadi pegang tangan istri, langsung masuk masjid, tidak berwuduk lagi. Pertanyaannya, bolehkah kita yang bermazhab Syafi'i mengikut imam ke beliau? Pada saat itu tidak sah. Kenapa? Karena menurut saya bermazhab Syafi'i, imam itu sudah batal wuduk karena baru saja menyentuh tangan istrinya dan tidak berwuduk lagi. Tapi saat ditanya ke imam, Pak Imam kok tadi nggak wuduk lagi? Dijawab, saya sudah wuduk di rumah. Tapi kan tadi Pak Imam waktu di tangga masjid pegang tangan istri. Oh nggak apa-apa pegang tangan istri, nggak batal wuduk. Yang penting jangan istri orang lain, bukan? Ya, maka kahek dah.
Menurut imam salatnya sah, tapi menurut makmum salat imam sudah batal. Imam tetap sah salat, tapi makmum tidak sah ikut imam. Makanya dibuatlah ketentuan bahwa salat berjamaah baru sah apabila salat imam sah menurut keyakinan makmum. Makanya dengan sangat bijak di Arab Saudi dari dinasti Bani Su'ud dulu, ketika dulunya Masjidil Haram itu salat berjamaah beda-beda mazhab. 4 sisi Ka'bah itu 4 mazhab. Pada sisi sumur Maqam Ibrahim itu posisi imam mazhab Syafi'i. Di ujung sebelah sana berseberangan itu mazhab Hanafi, sebelah kanan Maliki, sebelah kirinya Hambali. Jadi kita masuk Masjidil Haram tahun-tahun 1800 itu harus bertanya dulu ke security-nya, saya mazhab Syafi'i, di mana berdirinya? Payah menang semayangnya benar. Kenapa? Karena beda-beda mazhab. Lalu ketika yang berkuasa Raja Abdul Aziz bin Saud, beliau panggil muftinya, ditanyakan, adakah indah umat Islam salat di dalam satu masjid tetapi mengikut 4 orang imam yang berbeda di waktu yang sama? Tidak, kata mereka. Adakah solusinya supaya mereka bisa salat dalam satu masjid mengikut satu imam yang sama? Ada. Apa solusinya? Setiap imam yang memimpin salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lain yang dikunjungi oleh jemaah haji, mestilah imam yang memahami khilafiyah 4 mazhab dan mempraktekkan salat yang diterima oleh keempat-empatnya. Makanya rata-rata imam Masjidil Haram itu adalah S3 di bidang perbandingan mazhab. Jadi kalau tidak terdengar mereka baca bismillah, itu hanya tidak terdengar, bukan tidak baca bismillah. Bismillah wajib baca karena menghargai mazhab Imam Syafi'i, tidak terdengar suara untuk menghargai mazhab Imam Maliki. Maka dijaga keseimbangan tersebut. Jadi itu yang terjadi. Nah, datanglah kita yang dari Cot Keung ini, dari Cot masjid ini, tapi Cot kedua. Kita gugat, nyo imam Arabnya cibip bipa, nah bismillah na baca Fatihah katanya. Kita tantang beliau itu untuk berdebat. Cim rompok engke baku debat. Igap doktor di bidang perbandingan mazhab. Itu mazhab roh Nabi dah kuasai lah. Makanya kita berhusnudzan. Yang ketiga, ketika kita salat berjamaah, prinsip dasarnya berbaik sangkalah bahwa siapapun yang jadi imam salatnya itu sah sampai terbukti sebaliknya. Maka kalau nanti setelah salat Isya ada yang masbuk masuk kemari, imam sudah salam, sedapat mungkin kalau masbuknya lebih dari 2, berjamaahlah. Cuma masalahnya selama ini jarang terjadi berjamaah, walaupun masbuknya 100 orang, masing-masing salat sendiri. Kenapa? Karena kecurigaannya tingkat tinggi. Kalau yang berdiri di depan mengklaim diri jadi imam pakai celana panjang, agama Wahabi. Ya, kalau yang maju ke depan terlihat pakai kain sarung, masjid rakaat, bahkan aswaja. Ya, ini jadi masalah. Yakinlah siapapun yang berdiri di depan sah salatnya sampai terbukti sebaliknya. Maka boleh jadi kita masuk masjid melihat ada orang yang sedang salat, tapi kita nggak kenal, bukan warga Cot masjid. Yang pasti dia salat. Ikut imam saja ke dia. Sah tangku, yakinlah sah sampai terbukti sebaliknya. Begitu selesai salat, dia tetap wirid. Lalu dalam bahasa basi kita bertanya, dari mana tengku? Dari Ulai Karing nih, nyangka balok. Dari Ulai Karing. Kita bertanya-tanya, ini enggak bisa berucap huruf R atau terbawa oleh bahasa Aceh Rayu yang kamkom? Kita pancing, Ulai Karing di Pak tengku. Kita coba pancing, keluar enggak huruf R-nya? Kalau memang terbukti dia tidak bisa bertutur dengan huruf R, baru terbukti salat kita tidak sah mengikut imam kepadanya. Bukan salat orang tersebut yang tidak sah, tapi kita sebagai makmum tidak sah berimam kepadanya. Tapi tidak wajib untuk bertanya. Kalaulah wajib bertanya, maka sungguh setiap orang yang jadi imam, termasuk imam nanti salat Isya, mungkin Ustaz Edi, kita tanya beliau, "Rana Ustaz, kalau tidak ngerahim loh." Beda nyongnya ile. Siapa yang rukun sembahyang? Kalau kita budayakan sikap curiga, setiap imam harus diverifikasi ulang ketika kita akan sholat. Tapi kita diajarkan tahsinan lidhan, untuk berbaik sangka kepada siapapun yang mengimami sholat. Nah, maka itu beberapa adab ketika kita sholat berjamaah.
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Karena sudah tiba saatnya kumandang azan Isya beberapa menit yang lalu, kita padakan kajian sampai di sini. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, saya sudah selesai salat Isya jamak takdim tadi. Ya, kalau saya sudah tidur sebentar tadi, sudah boleh salat tahajud sekarang ini. Karena salat tahajud itu setelah selesai salat Isya dan setelah tidur di waktu malam. Kalau tadi selesai sholat Isya jamak takdim saya tidur sebentar, begitu terjaga sudah boleh mengerjakan sholat tahajud. Tahajud pos 7:30. Ya, pulang ke rumah tengah malam dibangunkan oleh istri, bang ya tahajud le. Galuh saya katakan. Pajan benar di cat masjid. Hai pos 7:30. Nyo. Tahajud pun pos 7:30. Tahajud minimalis. Ya, pokoknya itu tahajud yang sesuai dengan definitif. Maka dimudahkan dalam agama saat kita memahami ilmunya. Baik, demikian kajian kita, wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.